menceritakan kisah Kak Seto masa mudanya. Nah, saya salah satu pemeran sebagai orang tua dari anak Joshua yang pemeran anak-anak. Oke, buat Ica sendiri kan Mbak Ica ya, Kak Ica ya. Iya. Kan belum pernah pengalaman merit. Nah, ilmu dari mana bisa secepat itu kok bisa jadi orang tua? Apakah melalui minta nasihat ke orang tua atau seperti apa? Ini kan suatu alami semacam kayak seolah-olah kayak jadi latihan jadi orang tua. Seperti apa rasanya gitu loh? Nah, kemarin kan kebetulan ada keluarga yang guru TK. Nah, saya sharing-sharing sama dia gimana sih menjadi seorang ibu, seorang orang tua dari anak. Terus disampaikan triknya begini, harus pakai hati, kalau ngobrol sama anak harus lihat matanya. Itu beberapa tips yang disampaikan tante saya yang kebetulan seorang guru. Ada nggak kesulitannya? Kan belum pernah berpengalaman menjadi seorang ibu atau bagaimana, apalagi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang penyayang anak, kan itu harus naluri dengan alami. Nah ini sedangkan Mbak Ica kok mencoba berani gitu, hebatnya. Nah di mana itu kemarin itu? Oke, kembali lagi ke bahwa kita sebagai aktor aktris itu harus profesional. Jadi acting apapun yang diberikan kepada kita siap apapun itu, dan tidak ada kendala saya pikir karena saya konsultasi dengan beberapa orang, lalu kemudian naskahnya juga saya pikir tidak terlalu sulit. Oh ya, tadi bercerita tentang Miss. Nah, Miss mewakili Makassar yang keberapa ini? Apa baru mulai atau bagaimana nih? Oh ya, oke. Saya insya Allah akan mengikuti ajang pemilihan Miss Universe Indonesia 2025 yang memang sebenarnya setiap tahun ajang itu dilakukan. Miss Universe itu sendiri adalah pemilihan ratu kecantikan berbasis dunia yang berpusat di California, Amerika Serikat, yang setiap tahunnya akan menjaring perwakilan dari negara-negara. Nah, prosedurnya itu kita tingkat nasional dan tingkat provinsi lalu ke nasional. Nah, saya insya Allah akan mewakili provinsi saya, Sulawesi Selatan. Seperti itu. Apakah bekerja sama dengan itu Mustika Ratu atau bagaimana atau gayanya? Ya, benar. Untuk Putri Indonesia yang dimaksud tadi memang sama, cuman beda ajang. Dulunya kami satu naungan sama Putri Indonesia, tapi 3 tahun terakhir kalau tidak salah misah. Jadi berdiri sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau untuk di Miss Universe sendiri itu mereka memiliki kriteria yang tidak hanya sebagai ratu kecantikan yang dinilai secara visual atau luarnya, tetapi itu penilaian dari dalam, kemampuan kita, intelektual kita seperti apa. Nah, atau enggak visi misi kita terhadap perempuan di Indonesia. Karena Miss ini adalah perwakilan masing-masing perempuan di Indonesia. Jadi apa yang kita akan berikan kepada Indonesia, perempuan Indonesia khususnya seperti itu. Kamu kan mewakili Indonesia. Apa yang kamu mau tampilkan di Miss Universe? Artinya kan ini kan soal kekerasan yang kamu angkat atau soal wanita atau apa kira-kira? Oke, izin kita masih tahap provinsi, jadi saya masih dalam posisi mewakili Sulawesi Selatan insya Allah, belum mewakili Indonesia. Nanti ya seleksi baru kita tahu siapa yang mewakili, tapi mudah-mudahan dengan ucapan tadi bagian dari doa. Oke, karena itu kita semua memiliki plafon. Plafon artinya apa yang akan kita lakukan. Sesuai dengan background saya berlatar pendidikan sarjana hukum tata negara spesifiknya. Saya akan memberikan kepastian berdasarkan hukum kepada perempuan dan anak Indonesia. Karena biasanya perempuan itu selalu mendapatkan kekerasan baik secara seksual, baik secara fisik. Nah, kadang-kadang perempuan itu takut ingin melaporkan ke pihak berwajib karena takut tidak direspon atau takut akan mengeluarkan biaya dan sebagainya. Oleh karena itu kita hadir di sini untuk memberikan kepastian hukum atau pembelaan secara hukum atau konsultasi hukum. Dalam hal ini saya bekerja sama dengan hukum saya, dosen-dosen hukum saya di bidang tata negara, pidana maupun hukum pidana. Nah, itu kita nanti tinggal dilihat apa permasalahannya, mereka bisa konsultasi masing-masing dosen saya yang saya temani kerjasama. Jadi untuk perempuan dimanapun kalian berada, jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan ketidakadilan terhadap kalian, karena kami siap membantu dalam hal apapun. Terima kasih. Terima kasih banyak.